Tapi apakah brand bisa jalan tanpa branding? Nggak bisa. Berarti harus branding. Harus branding itu harus. Jadi desain. Kalau kita bicara branding itu kita bicara tentang desain. Kita bicara tentang 5 panca indera kita. Branding itu meliputin 5 panca indera gitu. Branding itu bagaimana membuat hal yang sederhana menjadi memikat dengan sebuah cerita. Gitu. Storytelling, bener. Kalau sekarang kan dengan storytelling gitu. Kita tuh sebenarnya udah didatengin Mas Gibran tuh udah lama banget. Yeah. Cuma diviralinnya tuh baru-baru ya satu tahun maaf takut. Ya, hari ini kita bersama Mbak Fafa. Ini sorry Mbak, aku bingung di pronounce namanya Mbak Fafa. Fasihah Tia. Iya, Fasihah Tia Nur. Oh, panggilannya Fafa. Panggilannya ada yang manggil Fafa karena nama nickname di username Fafa gitu. Tapi kalau anak masa kecil gitu dipanggilnya di rumah Iva. Iya. Jadi kalau teman lama manggilnya Iva. Kalau teman panggung, teman Fafa, ketemu gede gitu Fafa. Dapat Fafa tuh dari mana? Kenapa? Fafanya dari mana? Fa. Mana? Enggak ada Fa. Depan. Oh, Fa. Iya. Dulu tuh nama Fafa tuh sebenarnya lucu, Mas. Jadi kan dulu zaman Twitter. Zaman Twitter tuh waktu itu tuh aku tuh dipanggilin sama Mas Dani. Mas Dani itu susah sama Dani. Iya, susah manggil namanya kan Fasihah, Iva terus akhirnya dia suka manggilnya tuh Fafa gitu. Terus akhirnya anak-anak manggilinnya jadi ikut-ikut Fafa gitu karena spellingnya lebih mudah dibandingin Iva. Terus akhirnya jadi username Twitter waktu sampai itu. Sekarang ya? Sampai sekarang. Jadi branding malah ya. Gitu. Jadi pas banget ya kita mau bahas soal marketing dan branding. Soal keren banget bridging-nya masih. Jarang-jarang kita kayak gini. Soal branding, Mas Bayu mau nanya soal marketing dan branding. Mbak Fafa ini punya tiga apa ya namanya ya? Tiga usaha mungkin ya. Saya bilang gitulah ya. Gang Goes. Iya. Terus SFH. Iya. Terus sama yang baru ini ada Caca. Caca, betul. Nah, Caca aku tuh taunya kayaknya sebulanan ini deh, Mbak. Lagi rame banget tuh, sering FYP tuh. Lewat di Instagram, terus lewat di TikTok, Mas Bayu enggak? Aku lewat di IG-nya, Mbak. Kena iklan berarti. Soalnya Caca tuh ini kan ngundang ini food influence juga kan? Iya, kita memang rutin undang teman-teman influencer sih, baik yang mikro, nano, terus yang jadi kita nggak yang menutup ke influencer harus gede, influencer harus yang sekian gimana gitu enggak. Asalkan ya masih sesuai on budget sih ya udah aja gitu Mas. Cuman dari influencer yang kita pilih biasanya rata-rata kita memang nyasarnya itu yang traveling, terus makanan, food blogger pasti, traveling sama ini juga yang memang mereka tuh suka jalan-jalan gitu. Tapi jalan-jalannya memang yang asik-asik gitu karena kita menyadari tempat kita tuh agak-agak masuk ya. Iya. Berarti Caca di Kauman dong, Mbak? Caca di Kepatihan. Kepunton. Di belakang gereja Kepunton. Dekatnya Kauman. Bener, dekat Kauman, sebelahnya Kauman. Enggak juga sih, Mas. 2 kilo sih. 2 kilo. Mas Bayu pernah ke Caca? Pernah. Oh. Kalau Mas Kaisang itu termasuk influencer yang gimana? Mikro. Kalau Aku lihat lagi postingannya. Iya. Ya kalau Mas Kaisang kebetulan aja beliau enggak juga. Oh enggak ya. Kebetulan makasih Mas Kaisang. Jadi kebetulan kalau Mas Gibran, Mas Kaisang itu memang murni beliau yang singgah mampir gitu. Jadi kita tidak pernah, maksudnya belum yang berencana untuk mengundang secara resmi, tapi beliau-beliaunya udah mampir gitu. Tapi bisa kedatangan Mas Kaisang tuh proses yang sangat panjang sih, Pak. Maksudnya Mas Kaisang, Mas Gibran tahu kan proses membangun resto dan brandingnya itu kan panjang ya. Iya. Itu gimana itu?
Jadi kalau kita membentuk suatu proses branding sama marketing sih, saya selalu berpedoman tuh pertama honest ya. Jadi kalau kita honest tuh jujur. Sorry ya Mbak. Jok. Iya. Jadi kalau saya selalu mikir dan selalu baik ketika misalkan saya ngajar ataupun ke teman-teman ataupun mau ke siapapun atau mungkin yang sharing sama saya pertama tuh pasti bilangnya kita brand tuh harus honest gitu, harus jujur gitu. Jujur tuh dalam artian apa yang kita sampaikan, apa yang kita janjikan gitu di tagline kan pasti kalau teman-teman pasti kan kalau branding sama marketing tuh selalu menggaung-gaungkan tagline ya, terbesar, terlengkap, terpercaya gitu kan, terbesar se-Indonesia gitu kan. Nah dari situ sebenarnya visi misi sebuah brand itu pertama saya pengen honest gitu, jadi jujur dulu gitu. Kalau memang setelahnya one step by stepnya Gicaca tuh kan sebenarnya kan bahasa Mandarin yang artinya itu secara konotasi itu artinya kan ya tumbuh dengan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Kalau secara denotasi ca itu teh. Gitu. Kombucha. Tahu kombucha Mas? Maca. Benar. Iya. Oh benar, teh hijau ya Mbak. Oh iya benar. Maca teh hijau, Oke. kombucha teh fermentasi. Betul. Berarti mungkin orang Cina kalau Gicaca tempat teh bisa jadi juga. Iya. Ada tehnya lagi. Ada kita teh juga ada. Cuman kita awalnya tuh kalau mau ditarik lagi gitu. Awalnya tuh dulu sebenarnya Gicaca tuh bukan yang seperti sekarang. Awal pertama kali yang kita harapkan tuh Gicaca tuh nggak seperti sekarang gitu, karena Gicaca kan salah satu brand yang menjadi perwujudan dari perusahaan kita yang sebelumnya nih di Esteva Factory. Kita tuh berpikir kenapa kita jualan produk minuman, jualan produk dessert, kita supply ke Horeca, kenapa kita nggak punya resto sendiri gitu. Akhirnya kita coba setting, kita coba buat waktu itu awal pandemi sih. Jadi Gicaca tuh waktu pandemi kita malah buka 2021 tuh baru mulai jalan pertama kali sebelum. Jadi Gicaca yang sekarang berjalan itu adalah suatu titik balik. Waktu pertama kali kita bikin resto Gicaca itu awalnya bukan resto. Dan hotpot itu sama sekali nggak ada dalam bayangan. Awalnya kita berpikir itu mengimplementasikan produk gitu. Kita berpikir itu sebagai tempat untuk ngeteh, tempat untuk teh dan pastry. Waktu itu awalnya kita berpikir teh dan pastry gitu. Tapi ketika sejalan dengan pandemi, terus beberapa kali kita fit and proper test, ternyata kita mengira market untuk teh dan pastry itu tidak cukup besar. Apalagi dengan tempat yang waktu itu namanya pengusaha kan pasti tahu sendiri ya, maksudnya kalau kita mau berpikir tuh kan pengennya gede, pengennya tuh idealismenya kita gitu. Tapi ketika market itu berkata bahwa ini nggak cukup seksi untuk kita bikin untuk jadi teh dan pastry gitu. Waktu itu pastry belum banyak kayak sekarang gitu kan, belum. Dan dilihat dari orang Solo juga pastry itu belum menjadi satu bagian dari keseharian mereka gitu. Akhirnya jalan-jalan mikir apain ya, kurang dari 3 bulan konsep itu berubah. Konsepnya dari awal konsepnya berubah, yang awalnya tea and pastry jadi hotpot and cafe. Kafenya nggak kita hilangkan, kafenya tetap kita masukin, tapi kita perbesar market karena kita pikir pertama Solo terutama orang tuh suka makan daging. Terus yang kedua mereka suka experience, ngambil. Orang Solo tuh suka prasmanan kan gitu. Akhirnya kita beranikan diri untuk jadiin the first hotpot and cafe di kota Solo. Wow. Gitu. Nah, sorry Mbak, berarti tadi tuh berubahnya karena berubah konsepnya tuh karena ini nggak nemu marketnya? Karena pada kenyataannya marketnya kurang bisa menerima untuk tea dan pastry. Berarti akhirnya menyesuaikan marketnya gitu ya? Iya, menyesuaikan market. Jadi tiap kali saya ngeluncurin suatu produk, tiap kali ngurunin suatu brand, tiap kali apapun itu, bahkan varian, kita terbiasa untuk melakukan
market test dulu. Gitu. Kita mengumpulkan market test dari berbagai macam kalangan, dan yang terpenting juga market test yang akan kita jadikan mayoritas pemasukan kita dari mana, yaitu kunci kita di situ. Nyari produk fitnya gitu ya. Betul, nyari produk fitnya. Berarti Mbak Bafa tuh ini dulu dong ya, nge-market test dulu, terus bikin produk, bukan bikin produk dulu terus nyari market dulu. Kan ada yang nyari, ada yang bikin produk dulu, baru nyari market, ada yang nyari market dulu, baru bikin produknya. Apa nih yang dibutuhin sama orang-orang gitu, baru bikin produknya? Tergantung situasinya sih. Cuman kalau saya, apapun tujuannya pasti kita akan kembalikan ke market dulu. Gitu. Jadi nggak selalu tergantung saya bikin market share dulu, cari kebutuhannya, bikin produk. Kadang kayak gitu juga, gitu. Kayak silicon tahu nih, kayak gitu juga. Ada marketnya, kita pikiran bikin apa gitu. Jadi kalau silicon tahu ini dari beratus-ratus produk varian, bahkan beribu-ribu varian yang ada di SFA, ketika saya joining ke SFA, Pak Wafa pengen produk mana yang jadiin one hit gitu, one hit di kita gitu. Padahal waktu itu SFA lagi getol-getolnya boba, minuman, coklat, boba, coklat, kafe gitu-gitu. Tapi saya berani memilih ke Blue Ocean dengan bawa silicon tahu gitu. Tapi proses awal bahwa ini edukasinya dan marketingnya bener butuh proses dong, kan belum umum gitu ya. Iya. Apa aja tadi bubuk nih apa? Kaget. Tahu aja Mas Boy nggak tahu kan. Iya, semua butuh proses. Jadi kalau dalam bahasa marketing sama branding itu ada market blue ocean, ada red ocean. Market red ocean itu market yang semua orang sudah paham dan kita berdarah-darah di dalamnya, sama market yang masih blue, kita bermain di laut tenang. Gitu. Jadi kita mau main di mana nih? Kita mau taruhannya ke red ocean. Dengan red ocean tuh misalkan nih es teh. Itu kan red ocean ya. Sekarang berapa banyak tuh yang punya brand es teh gitu kan. Terus kemudian market blue ocean-nya teh apa nih gitu, kombucha, itu blue ocean-nya teh sebenarnya. Jadi menarik ke dimana DNA-nya tetap dipakai, tapi belum terlalu banyak saingan dan value-nya, dan yang bisa membuat kita jadi hit, dua-duanya punya peluang. Gitu. Kalau di red ocean kita lebih mudah dikenal orang, tapi kita mudah dilupakan. Karena sudah banyak tahu dan pesaingnya banyak gitu ya. Iya, karena sudah banyak tahu, pesaingnya banyak. Kita main di lautan yang value kita apa nih gitu, sama-sama es teh ABC, value kita di es teh apa gitu kan, kita cara nge-brandingnya gimana gitu. Kalau main di blue ocean kita biasa jadi pioner, tapi setelah pioner pasti karena ada yang ngikut gitu kan. Pioner berarti harus ada budget untuk edukasi dulu gitu ya. Kalau pioner harus ada budget edukasi, terutama untuk market-market yang blue ocean kita benar-benar harus setting market, dan juga kan kalau kita bicara tentang lirik, ada lirik lagu pasar bisa diciptakan gitu kan. Tahu nggak efek rumah kaca? Itu kan pasar tuh bisa diciptakan gitu kan. Dan waktu itu pas kita membuat, sama juga di Jajah Hotpot and Cafe kita menciptakan pasar, di Silicon Tahu kita menciptakan pasar, sama-sama semuanya kita ciptakan. Gimana nih kita jalan beriringan, memang cukup butuh banyak butuh banyak effort ya. Tapi karena kalau memang branding tuh nggak bisa gitu. Kamu kalau jangka pendek ya itu marketing. Kalau kamu mau jangka panjang ya kamu harus branding. Apa nih bedanya Mbak? Kita kembali ke awal lagi. Marketing dan branding. Bapak itu dosen juga. Iya. Kelihatan pantas aku takut dari tadi ngeliat. Gak lulus ya Mas. Bener membantu. Nah, masuk ke teori. Mas nanti aja Pak Sofian. Nah, masuk ke teori nih Pak. Kan banyak nih yang bilang tadi Bapak juga bilang marketing branding tuh. Itu secara harfiah lah Pak. Itu artinya apa dan bedanya apa sih Pak? Kan kadang orang pada bingung nih marketing atau branding yang kita lakukan ini gitu. Oh iya. Jadi terkadang sering kali dan acap kali baik mahasiswa, pengusaha itu tuh sering kali itu tumpang tindih antara kegiatan marketing sama kegiatan branding. Mereka berharap
mereka melakukan kegiatan branding, sudah bakar uang di branding, berharapnya selling. Jadi padahal mereka nggak tuduh apapun. Yang mereka lakukan itu branding loh. Tapi kalau branding nggak menghadap selling? Kalau branding itu bukan mengarah ke selling, tapi kalau branding itu mengarah ke kepercayaan. Branding itu mengarah ke image, branding itu membentuk nilai gitu, membentuk value gitu. Kalau marketing itu memasarkan produk, mengenalkan produk. Kalau selling menawarkan produk. Oh iya, ada selling gitu. tuh. Berarti branding, marketing, selling. Gitu. Bisa selling nggak kebahas itu. Jadi sering kali gitu. Kalau kita mau melakukan itu, kita ibarat punya produk nih, ya ini sebuah produk baru. Nah, kita baiknya gimana, Pak? Oke, kalau sebuah produk baru yang kita harus bikin aset branding dulu. Branding dulu. Branding dulu. Kita harus bikin aset branding dulu. Logo, nama itu aset branding. Jadi dalam kalau mau bicara ke teori gitu, branding itu 4 SKS. Kita persingkat jadi kalau mau ngomongin branding 4 SKS, Mas. Kayaknya aku bolos deh. Mau ngomongin perilaku konsumen, itu ada perilaku konsumen 1, perilaku konsumen 2 gitu. Tapi ya beruntungnya kita di masa sekarang itu kan kita bisa belajar semuanya dengan cepat ya. Di era yang serba cepat itu kan kita bisa belajar apapun gitu kan. Tanpa harus misalkan mengenyam pendidikan yang cukup panjang gitu. Tapi sebenarnya memang kalau kita maksudnya bukan dari anak komunikasi atau bukan dari anak marketing atau anak manajemen, itu bukan menjadi soal kalau sekarang. Branding itu ya. Branding maupun marketing itu hal yang bisa dipelajarin gitu. Kalau menurut saya itu hal yang bisa dipelajarin gitu. Cuman kebetulan dari dulu memang saya di branding practitioner. Jadi memang dari dari zaman SMP, SMA itu udah suka jualan, Mas. Jualan dulu, udah suka jualan, udah suka ngikut-ngikut dagang batik, ikut-ikut nawar-nawarin gitu-gitu. Udah tahu pertama kali saya tahu branding, pertama kali saya kenal brand itu dari batik, Mas. Dari batik? Dari batik. Prabu Seno lagi kan? Itu pas kapan, Mbak? SMA, SMP? Waktu kecil SD. Wah, kan Auman ya. Iya, Auman kan waktu kecil. Iya, kampung batik juga ya. Jadi kalau waktu kecil tuh kan bapak, ibu, eyang gitu, bude gitu-gitu tuh. Jadi kalau tadi saya masuk ke sini tuh berasa kayak zaman dulu gitu, Mas. Ada gudang, ada tempat orang ngiket-ngiket gitu-gitu. Dulu tuh waktu kecil tuh ketertarikan saya ke branding tuh di awal itu saat ngelihat batik. Batik tuh kok bisa filsuf banget gitu. Ada misalkan ada batik Tuntrum itu dipakai untuk apa, kemudian ada batik Sekar Jagad dipakai untuk apa, ada batik yang Pisang Bali dipakai untuk apa. Dari situ saya belajar tentang filosofi gitu. Terus diajarin milih batik yang bener harus seperti ini, harus begini. Nanti kalau misalkan ibu baru di luar, saya harus bantuin sama orang-orang pasar, layanin gitu. Harus jujur gitu. Kalau ditanya, ya batik tulis ngomong tulis, batik printing ngomong printing, batik cap ngomong cap gitu. Dari situ saya belajar tentang filosofi dan sejarah. Dan dari situ juga belajar jualan gitu. Dan orang tua saya dari zaman saya kecil sampai gede nih, Mas, gitu, nggak pernah ngasih anaknya uang saku. Nggak pernah. Jadi kalau pengen sesuatu dikasih uang saku tuh untuk transport, SPP, beli buku udah. Nggak ada. Kalau buat jajan ya bawa dari rumah, bawa bekal gitu-gitulah. Terus dari situ disuruh jualan kan kita. Jualan, saya dari juga jualannya itu udah buat jajan. Dari jualan buat jajan. Kalau teman-teman mau study tour gitu kan, itu kan kita butuh uang saku nih. Orang tuh cuma bayarin study tournya doang gitu. Saya harus tiap mau study tour gitu jualannya harus makin. Jadi kalau teman-teman tuh liburan gitu, saya ke pasar. Kalau zaman sekarang eksploitasi anak ini. Iya lagi. Pasti soalnya banyak istilah. Bahaya. Jadi saya ke pasar gitu. Cuman alhamdulillah sih nggak berasa dieksploitasi, senang aja. Iya, kalau dulu nggak kan, Mbak. Kalau sekarang kan senang aja ya. Kalau sekarang kan kalau sekarang udah nge-treat ya. Sandwich generation. Kalau dulu kita
aku ke sawah itu udah biasa. Nggak apa-apa. Diajak nggak diajak ya. Kamu Iya. Nah, sekarang udah lanjut ya. sorry. Jadi curhat. Gitu. Jadi pertama kali belajar branding itu dari batik. Berarti branding itu adalah membuat image. Betul. Intinya ya Branding tadi itu ya, apa? perjalanan untuk membuat image, untuk menaming, memberikan identitas, membentuk value. Nah, ke produk atau perusahaan atau jasa yang akan Iya, kita apapun. jual itu ya. Termasuk personal branding. Iya, kalau kita jual diri. Iya dong. Iya kan? Iya kan bener kan? Iya, jual Menjual iya, persona gitu maksudnya. Kalau marketing Mbak, tadi branding nih. Kalau marketing itu proses untuk memperkenalkan produk atau jasa, memperkenalkan dan memasarkan. Gitu. Contoh misalkan Prabu Seno nih kan sering pameran tuh, nah itu kegiatan marketing. Memperkenalkan produk ataupun jasanya gitu. Kalau marketing itu bisnis sentris, kalau branding itu customer sentris. Customer sentris. Tadi sampai mana ya otakku ya? Jadi udahnya gini, kalau kita mau melakukan branding, point of view kita harus kepada customer. Iya. Kalau kita mau melakukan kegiatan marketing, point of view kita harus kepada bisnis. Marketing harus untung. Marketing harus mendatangkan keuntungan. Dia kan dia akan selalu berbicara tentang angka, berbicara tentang berbicara tentang keuntungan. Tapi kalau kita bicara tentang branding, dia akan berbicara tentang sebuah value, dia akan membentuk keterikatan, hubungan emosional, itu branding. Gitu. Marketing, selling, kalau selling jualan gitu ya. Iya. Jadi selling bagian dari marketing. Kenapa? Selling itu bagian dari marketing. Jadi kalau selling beda lagi. Kalau marketing itu usaha untuk memperkenalkan produk sama jasa. Kalau selling itu menawarkan customer-nya langsung gitu ya. Kegiatan marketingnya adalah ikut pameran, sellingnya adalah naruh SPG buat jualan. Itu selling. Lalu brandingnya apa yang dikasih di ini, apa yang dikasih gitu ya. di media sosial, apa yang Prabu Seno misalkan kan ada tenan tuh, tenan yang dibuat dengan naming dengan tagline, nah itu branding. Jadi desain, kalau kita bicara branding itu kita bicara tentang desain, kita bicara tentang 5 panca indera kita. Branding itu meliputin 5 panca indera gitu. Satu. Emang benar sih Mas. Jadi 5 panca indera, apakah dengan kita masuk ke tenannya Mas Bayu ini ke Prabu Seno, apakah itu sudah batik banget belum sih? Apakah itu bisa menarik orang untuk masuk, itu branding. Tapi kalau yang mendorong produk ke market itu marketing. Jadi push and pull strategi. Seru nih. Pusing nih. Seru nih. Berarti kalau kita ngomongin marketing, aku nggak tahu ini marketing atau branding. Aku mau nanya ke Mbak Fafa. Kalau sekarang kan banyak yang sekarang ngetrennya kan TikTok. Iya. TikTok, terus Instagram. Sekarang kayak dia pakai video short video gitu loh, Mbak. Nah sekarang kalau yang kayak gitu disebutnya marketing atau branding, Mbak? Dua-duanya. Jadi kita nggak bisa memisahkan. Kamu mau marketing, mau untung, kamu mau ini, kamu harus bikin iklan yang bagus. Gitu. Jadi iklan yang bagus ya itu tadi, apakah copywritingnya sudah benar, apakah properti yang dipakai itu udah bisa menarik orang untuk tertarik gitu. Jadi kalau misalkan di TikTok kan sekarang banyak banget ya. Maksudnya di TikTok tuh orang jualan gini-gini, mereka sebagai afiliator kita kan. Kalau kita di TikTok kan mereka afiliatornya kita nih. Nah, apakah afiliator ini mampu untuk bisa merepresentasikan produknya kita? Berarti orang yang konten sekarang tuh ini, soalnya sekarang kan lagi ngetren banget kan, berarti lagi worth banget dong konten-konten yang masukku kayak nge-branding lewat video kayak gitu-gitu. Selain itu ada lagi nggak sih, Mbak? Yang worth? Sebenarnya sih sampai sekarang kita bicara tentang platform itu kan beda-beda ya. Kalau kita bicara tentang platform Instagram sama TikTok misalkan, Gang Goes tuh ngetrennya di Reels, bukan di Reels Instagram, bukan di TikTok.
Jadi kalau kita bicara perilaku kita sebagai penonton, itu kita nggak bisa menyamakan platform. Misalkan kita mau mirroring gitu ya, oh aku mau bikin dari IG, aku bikin di YouTube, aku mirroring, mana nggak bisa. Karena perilaku dan platformnya sudah beda-beda gitu. Nah sebenarnya bagaimana marketing sama branding itu kan nanti akan ketemunya ketika produk tuh sudah fit gitu ya. Atau yang disebutnya kalau Pak Subiakto bilang tuh brand heaven. Brand heaven. Jadi brand heaven itu ketika brand itu sudah melalui semua kegiatan duniawinya sampai dia meraih ke surga gitu. Jadi brandnya itu mau jualan apapun dia akan laku, mau ngasih apapun mau akan laku gitu. Dan itu pertumbuhan brand gitu. Kita kalau perjalanannya Ica gitu kan, pertumbuhan brandnya tuh ya dari dulu kita bertumbuh gitu, bertumbuh dengan berkembang gitu sampai apakah sudah bisa dikatakan brand event? Saya rasa belum. Saya belum mau mengatakan itu sebagai brand event gitu karena memang sasaran kita membentuk di Solo dengan seating yang begitu gede, kita pengen itu tuh sebagai headquarter gitu. Pengennya ya nantinya akan someday akan buka cabang gitu-gitu. Jadi kita belum berpikir itu akan sudah brand event belum gitu. Saya secara pribadi belum. Ya kalau cukup puas dengan apa yang kita kerjakan dan sudah berjalan, tapi apakah itu sudah target? Sangat belum sih. Gitu. Kalau marketing itu kalau posisinya gitu ya, marketing branding di bawahnya enggak bukan ya? Kalau dibuat kayak diagram piramida gitu, branding tuh sebenarnya berada di fundamental dasar. Branding tuh dasar. Kita mau jualan pertama kan nentuin nama gitu. Kemudian setelah nentuin nama kita pasti berangan-angan gitu kan, punya visi misi dari visi misi jadi tagline. Jadi milih tagline tuh nggak sembarangan suka-suka kita gitu. Tagline tuh sebenarnya dari visi misi. Visinya kita apa dan misi yang bagus kan gimana kita mewujudkan misinya kan gitu. Kalau kita bilang terbesar, terlengkap dan berpercaya, lah kamu udah riset apa belum gitu. Beneran kayak gitu? Beneran kayak gitu enggak gitu. Jadi terkadang kita tuh banyak saya sering kali menemui teman-teman, baik teman-teman ataupun mahasiswa gitu. Mereka selalu berpikir besar, bermimpi besar itu boleh gitu. Tapi sadar diri itu lebih penting gitu. Jadi sadar diri itu dalam artian bukan berarti mematahkan mimpi itu enggak gitu. Tapi dengan kita meneliti, dengan kita membaca itu kan membaca situasi, enggak harus yang membaca buku gitu. Nanti balik dari sini nyari di helikopter gitu, enggak. Itu membaca situasi gitu. Dengan membaca situasi kita ngerti, oh sebenarnya apakah memang kita tuh punya usaha itu, apakah dia benar-benar saingannya saya aja, apa perusahaan saya aja nih, gitu. Jadi dibuat benchmark. Udah ada yang bikin produknya belum? Kalau sudah ada bikin produknya, apakah itu saingannya kita dalam bentuk satu line? Apakah dia lebih tinggi dari kita? Apakah dia lebih bawah dari kita? Mana yang akan kita perhitungkan? Kita mau berada di posisi di mana? Gitu. Jadi misalkan kalau saya bikin kalau biasanya kan kalau kita punya mimpi gitu ya, nah mimpi yang mau diwujudkan ya harus ada program kerja. Dan tapi ada juga brand yang maksudnya brand yang dengan punya momen gitu. Kita kan sekarang banyak ya brand-brand yang punya momen gitu. Dia nggak meramalkan dia akan viral, dia nggak tiba-tiba naik gitu kan, langsung naik gitu. Itu kan trend by moment. Jadi sekali lagi kan pasar tuh bisa diciptakan. Ketika dia punya trend by moment, produk 4P-nya atau 5P-nya nggak jalan, ya dia akan turun sendiri gitu. Makanya kan banyak orang yang hits banget tiba-tiba hilang. Ada produk yang tinggi banget tiba-tiba hilang. Karena place promo produk, place-nya people-nya nggak diurus gitu. Dia tiba-tiba aja misalkan nih karena saya tuh biasanya kalau nayangin orang yang datang ke tempat kita gitu, terutama yang beliau-beliau gitu, Mas Gibran, Mas Kaisang gitu, nggak langsung. Jadi kita ngecek dulu nih gini, kalau kita viralin sekarang, kira-kira kita mampu nggak untuk meraih orang sebanyak itu gitu. Kita punya budget iklan untuk mendatangkan 1 juta orang,
kita mampunya hanya jualan 100 orang kan ngapain gitu. Jadi marketing tuh sebenarnya boncosnya tuh rata-rata di situ. Oh, berarti selain branding kita yang memikirkan gimana cara image barang ini terimage image-nya bagus, kita juga harus memikirkan ketika image bagus customer akan datang dan ini juga harus siap ya Pak? Iya, secara operasional, secara operating kita harus pikirin. Banyak yang terjadi itu ini brandnya naik, tapi secara operasional belum siap, akhirnya malah pada kecewa gitu ya. Jadi pelanggannya langsung ya, Mbak? Kita tuh sebenarnya udah didatengin Mas Gibran tuh udah lama banget. Cuma diviralinnya tuh baru-baru ya 1 tahun sebelum itu sih, sebelum gitu. Jadi waktu itu kita berpikir gitu ketika kita mau mengundang atau kita mau gedein brand kita, brand itu besar kan karena melayani customer. Gitu, jadi jangan sampai, makanya kan banyak produk nih yang grand opening, banyak komplain, terus akhirnya habis itu produknya ya alhamdulillah sih kalau di tempat kita statis organik 4,9 rating 4,9 gitu. Organik ya Mbak? Organik. Keren. Nggak ada buzzer. Yang ada malah langsung di buzzer orang. Oh iya itu ya. Yang ada kadang gitu, tapi ya kembali lagi gitu. Ada kejadian unik gitu, teman saya tuh cerita sama saya, Mbak Fafa, saya tuh bikin rating saya segini loh Mbak, gitu, dengan begini gitu kan, saya di buzzer orang nih, gini. Kalau di kita mau itu buzzer, mau itu bukan buzzer, mau itu real atau maupun tidak real, kita tanggepinnya sama. Kalau misalkan ada buzzer yang nggak suka sama kita ngebuzzer, ya kita nanggepinnya seperti layaknya customer. Yang padahal buzzernya mungkin malu sendiri. Wah ini kenapa gini? Responnya nggak sesuai yang diharapin ternyata. Oh marah-marah sih gitu. Jadi kita semua hal, semua medium, semua pesan yang masuk ke kita netral akan hal itu. Nah itu tuh case-nya menarik nih. Aku punya ini nih Mbak, punya case. Jadi kalau mungkin Mbak juga tahu. Jadi ini ada salah satu brand sepatu kulit namanya Porto Goods. Aku sebenarnya Porte Goods atau Porto Goods gitu. Jadi terkenalnya ini brand ini karena dia mirip banget plek-ketiplek ngejiplek ini si Dr. Martin. Nah, jadi sepatu kulit gitu, letter gitu, Mbak. Nah, naiknya karena itu. Nah, terus karena naik, jadi kan orang jadi banyak makin tahu kan. Dihujat sama orang. Lah, kok mirip banget. Jadi mereka nggak punya signature sendiri atau autentifikasi gitu kayak gitu nggak ada gitu. Nah terus karena dihujat mirip, muncullah hashtag dari mereka, hashtag jangan beli Porto. Nah, dari brandnya langsung justru. Iya, jadi mereka nggak marah-marah, terus kayak ya udah gue ladenin aja gitu. Mungkin case-nya sama kayak tadi ya Mbak ya. Iya, gitu. Jadi ketika kita jadi pioner, kita diikutin orang. Kita amati tiru modifikasi, kita juga akan ketemu sebenarnya nih kesukaannya Fafa nih siapa, gitu kan pasti akan kelihatan ya kalau ngeliatin brand. Kalau misalkan yang sensitif sama brand tuh dari dulu saya garap brand sampai sekarang tuh akan kelihatan brandnya garapannya Fafa tuh biasanya gini gitu. Jadi kayak identifikasinya seperti ini gitu, dan disitulah branding tuh berperan besar. Jadi ketika misalkan kita punya masalah, ketika kita punya copywriting yang baik, ketika kita punya brand voice yang baik, bahkan branding itu termasuk dalam pelayanan. Pelayanan, seragamnya kita pakai apa, grooming kita seperti apa, itu diatur dalam branding. Gitu. Jadi brand asset tuh mengatur sejauh itu. Jadi kalau kita beli KFC misalkan, kita beli McD, mereka product fit gitu. Mereka punya SOP yang sangat kuat tentang itu. Bahkan mereka punya hak cipta, hak karya cipta sampai seberapa besar gitu. Nah, bagaimana kita melindungi diri kita gitu ketika kita meniru itu tidak sama dengan menginspirasi. Nah itu beda tipis tuh, gimana tuh? Jadi kalau kita terinspirasi, kita akan melihat satu produk itu sebagai satu produk yang maha agung gitu. Kita akan melihat ini cita-citaku nih kayak brand A gitu, yang otomatis secara moral saya nggak akan mungkin secara etika nggak akan plek-ketiplek. Tapi kalau meniru nggak ada moral di dalamnya. Solusan malah ininya pengennya ini. Kalau meniru. Betul. Kalau meniru tak pencet.
Seperti itulah yang tadi saya bilang, brand itu harus honest. Jadi kita dari awal bentuk brand harus honest gitu. Kita mau berada di mana? Kalau kamu mau jadi peniru plek-ketiplek, kamu sudah sanggup nggak menghadapi kenyataan ke depannya? Tapi kalau kamu memang mengidolakan, kita kalau mengidolakan sesuatu nggak mungkin dong kita jahatin orang itu gitu. Tapi kalau kita memposisikan diri meniru atau istilahnya stolen atau mencuri hak karya cipta, ya kamu nggak ada moral di dalam situ. Gitu, makanya ada hak cipta. Jadi branding itu akan memunculkan hak cipta sebenarnya. Berarti untuk case yang tadi, yang sepatu tadi, ada kemungkinan dia bakal dituntut sama yang asli dong, Mbak? Karena sama banget dan menyentuh ke hak kekayaan intelektual, ya pasti akan dituntut. Gitu, kalau memang menyentuh hak kekayaan intelektual ya pasti akan dituntut. Tapi kalau misalkan dia merasa itu nggak menyentuh hak kekayaan intelektual atau dianggap umum, misalkan nih saya punya nama Fafa gitu, apakah orang lain nggak bisa bikin Fafa cake? Kan bisa, itu kan bukan hak kekayaan intelektual. Tapi kalau saya mendaftarkan nama Fafa ke dalam bidang-bidang usaha yang kelas berapa, saya bisa menuntut orang. Jadi itu kembali ke kita yang punya brand. Dari awal kita mau melindungi diri kita terhadap segala peluang atau enggak? Kita butuh melindungi diri kita apa enggak? Dan misalkan kita jadi pioner pun bukan berarti pioner itu menangan gitu, enggak. Sekarang banyak brand yang pioner yang justru malah kolaps gitu. Iya, ada lagi kayak gitu. Iya. Jadi kalau kita pioner tuh justru banyak orang yang meniru, dan kita di dalam kenyataannya di dalam pasar kita nggak ngerti siapa yang akan jadi lawan, siapa yang akan jadi kawan, gitu. Jadi kalau kita nggak teliti, kita ceroboh, ya itu yang akan menjadikan kita kerugian. Seru. Berarti sepenting itu ya, Pak, brand itu kan. Kalau kita lihat UMKM lah, kita kan di Siena Media juga ada kemarin ini apa namanya, cerita bisnis. Oh iya. Cerita bisnis itu kita datengin UMKM gitu, terus mereka cerita usahanya dan sebagainya. Dan kalau aku ngambil kesimpulan, memang mereka ini banget apa? Ya jualan gitu ya, Mbak. Jualan cuma jualan, laku udah selesai gitu. Kalau tadi cerita dari Mbak, brand itu sangat penting. Berarti di era sekarang ini benar-benar penting banget ya brand itu untuk dimasukkan ke dalam produk mereka gitu. Jadi kalau bicara era dulu dan era sekarang itu sebenarnya saya rasa brand pasti penting. Kalau kita lihat zaman dulu nih, orang tua kita gitu, mereka tidak bisa mempertahankan perdagangannya, teritorialnya mereka, nggak bisa mempertahankan hak ciptanya mereka, serampangan memperlakukan brand karena mungkin ketidaktahuan, ketidaksepengetahuannya beliau-beliau yang leluhur kita dulu gitu, akhirnya banyak yang lepas gitu. Sama juga dengan UMKM yang sekarang. Jadi UMKM yang sekarang ini, kenapa aku harus bikin logo yang bagus? Kenapa aku harus bayar mahal untuk orang bikin logo gitu? Sebenarnya yang dibeli itu bukan serta-merta hanya bentuknya, tapi filosofi di dalamnya. Yang orang ketika melihat itu akan mudah dipahami gitu. Misalkan KFC jagonya ayam, jargon itu kan juga hal yang penting di branding kan, tagline gitu-gitu. Sama juga misalkan saya bikin ini kemasan Silkeng Tahu itu brandnya SFA yang benar-benar di anak emaskan istilahnya gitu kan. Dari proses pembuatannya saya masuk belum masuk pun brand ini udah saya pilih gitu. Dari situ saya pribadi tuh ngefans banget gitu sama Silkeng Tahu ini gitu, sampai kemana-mana tuh yang saya bawa selalu ini gitu, karena pengalaman hidup saya, apa yang saya jalanin dari branding pertama kali saya tuangkan di sini Mas. Gitu, itu ada batiknya pun juga macam-macam coraknya gitu. Oh iya. Ada batiknya dari warnanya gitu, terus dan sebenarnya bukan salah mereka, secara mereka nggak tahu gitu kan, UMKM nggak tahu gitu ya. Yang gimana ya kita mengedukasi gitu. Bahkan saya pun dulu kuliah dari D3, S1, S2 sempat lama sama sekali. Saya baru balik ke dunia pendidikan tuh baru 2000 berapa ya lupa Mas, 2022 kayaknya. Baru tahun 2022 gitu.
Jadi sebelumnya praktisi gitu, nggak pernah mengajar langsung ke mahasiswa gitu, sampai pada akhirnya ngelihat kenyataan gitu. Ini kenapa anak-anak zaman sekarang ini ya itu tadi Mas, karena melihat UMKM jalan gitu-gitu aja. Bahkan dulu saya pernah bikin kan waktu itu di Mas ini kan di HIPMI, saya kenal Mas ini kan dari HIPMI kan. Dulu saya pernah bikin event waktu itu, mungkin kalau ingat HIPMI itu pernah dalam kondisi yang minus ya, maksudnya minus dalam artian secara image kan, ini terus dari situ saya membuat brand activity-nya, aktivitas HIPMI seperti gimana, kemudian sampai saya minta ke Dewan HIPMI terutama yang teman-teman yang ngajak saya itu, kalau memang mau menjadi himpunan pengusaha muda Indonesia, Solo, muda dan yang lain-lain, ya ayo dong rangkul UMKM. Gitu. Siap nggak untuk mengedukasi UMKM? Kalian nih ketua-ketua nih mau ngapain? Gitu. Kita akan membuat debat secara terbuka. Kita akan waktu itu pertama kalinya kan ada polling yang benar-benar di polling gitu-gitu. Dan dari situ segala hal yang sebenarnya kita lakukan termasuk ke UMKM gitu. Jadi waktu itu bukan salahnya orang-orang menyalahkan HIPMI gitu, tapi persepsi. Sebenarnya persepsi gitu, brandnya adanya konflik waktu itu membuat persepsi gitu, dan persepsinya waktu itu kan HIPMI hanya bisa dimasukin oleh pejabat, hanya bisa dimasukin pengusaha gede gitu, sedangkan UMKM tuh paling tahan banting. UMKM tuh paling tahan banting, dan waktu itu saya mengajukan program ke dulu ketua Mas Guru ya, ketum Mas Guru tuh, gimana kalau kita bikin suatu event, kebetulan saya ada mahasiswa, saya punya sekitar 200 mahasiswa lebih waktu itu, malah mungkin 400-an lah lebih, karena waktu itu kebetulan saya ngajarnya tuh yang pas kelas gede semua, kelas branding dan perilaku konsumen. Saya akan membuat mahasiswa itu mencari UMKM dan merebranding UMKM, tapi dibiayai oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia gitu. Jadi itu UMKM memang menjadi concern saya juga, Mas. Jadi ketika misalkan terjadi seperti itu, ya memang karena mereka nggak punya background itu, mereka nggak tahu gitu. Justru mereka harus ditolong gitu. Mungkin kalau sekarang tuh kan kalau zaman dulu tuh orang punya bisnis gitu-gitu kan, mereka terlepas pasti tetap akan ada rahasia bisnis ya, mana yang akan bisa diungkap, mana yang enggak ya. Tapi kalau di luar dari itu semua, ya kita sudah tuh collaborate kan, sudah bagaimana berkolaborasi gitu. Termasuk misalkan saya punya Gang Goes, saya nggak hanya mengajak F&B dari punya saya aja gitu, atau yang saya berkecimpung di dalamnya enggak gitu. Produk-produk lain pun yang sekiranya kita kurasi masuk, kita masukin, dan ketika di gang-gang itu kita ngajak tuh mereka masuk ke UMKM untuk melihat ini loh realitanya di dalam kota Solo yang kamu lihat keraton megah tuh di belakangnya seperti apa, dan itulah malah menjadi segi estetika. Jadi kalau orang melihat itu maksudnya kumuh gitu, kalau kita malah ngelihatnya itu estetika kok, itu sebuah hal yang anes gitu, orang foto di gang gitu. Jadi waktu itu kan kita bikin pertama kalinya konten saya naik tuh gara-garanya tuh bunga bougainville yang pink, yang di Bumi Putra. Iya. Jadi hal-hal sebenarnya kan branding itu bagaimana membuat hal yang sederhana menjadi memikat dengan sebuah cerita. Gitu. Storytelling bener. Kalau sekarang kan dengan storytelling gitu. Jadi ya UMKM itu akhirnya alhamdulillah program itu disetujui dan jalan. Mahasiswa akhirnya mencari di lapangan, mereka benar-benar mencari, dan mereka waktunya sekitar 6 bulan kalau nggak salah, sekitar 6 bulan atau 1 semester mereka mencari. Kemudian mereka mencari dari semua UMKM-nya dimasukin ke saya. Kemudian saya mahasiswa konsultasi. Jadi jalannya kelas tuh nggak kayak jalan kelas gitu, enggak. Mereka keluar, mereka cari UMKM. Kamu harus ngelihat mana nih, menurut kamu nih logonya bagus enggak gitu, dan kenapa kamu bilang logo ini jelek gitu, kenapa logo ini harus diubah. Dari situ kemudian ya udah akhirnya kita kompetisikan
dan kemudian kita undang juga UMKM waktu itu, dan ya alhamdulillah menjadi satu proyek pertama di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang akhirnya melibatkan banyak orang dan satu proyek yang real gitu, dan akhirnya diulang-ulang terus tiap tahunnya. Sekarang Iya. lanjut. Kalau sekarang nih Mbak, kan sekarang sudah eranya digital, eranya TikTok, sosial media dan sebagainya. Kalau untuk branding itu sebenarnya bagus atau enggak sih Mbak? Soalnya Untuk gimana Mas? era sekarang ini, era sosial media, era apa dikit-dikit viral dan sebagainya itu. Untuk kita pengusaha itu untuk membuat branding itu suatu hal yang bagus atau enggak? Karena kan mungkin bagusnya kita bangun dikit-dikit, tapi sekali jelek, habis gitu kan. Kalau sekarang ya kayak gitu. Itu kayak buah simalakama, buah simalakama. Iya. Menurut Mbak Papa kayak gitu nggak sih sekarang ini? Jadi saya bilang lagi kan sekarang di zaman yang serba cepat. Kalau zaman dulu untuk mengabarkan berita buruk lewat surat kabar, lewat radio, lewat tongkrongan-tongkrongan, lewat word of mouth gitu kan, lewat WOM kan kalau dulu. Sekarang WOM-nya lewat mention. Dan itu kecepatannya sepersekian detik gitu kan. Kita misalkan salah dikit aja, salah bergerak dikit aja, itu akan jadi hal yang bos buat kita gitu. Bagaimana kita membalikkan keadaan kembali gitu, seperti yang kita lihat misalkan pejabat A, pejabat B, artis A, artis B, influencer A, influencer B gitu. Bahkan kemarin yang sempat rame gitu pemilihan lagu aja. Sebenarnya justru dari situ branding itu kembali lagi menjadi hal yang fatal. Ya. Jadi kita kan ketika branding itu kan fungsinya memantaskan, membuat kita menjadi relate dengan target market. Jadi kalau kita sudah paham branding kita sudah mengerti mau menyampaikan apa dan kepada siapa, itu akan fit. Tapi kalau misalkan kita tidak memilih audiens atau tidak pandai-pandai untuk mengeneral apa yang mau kita omongin, pada akhirnya kan audiens itu akan bingung sendiri kan sama kita gitu. Jadi kebingungan dengan banyaknya brand yang sekarang, kesusahannya orang untuk beriklan, kesusahannya orang konsumen untuk memilih karena memang brandingnya nggak kuat. Jadi ketika branding kita kuat, kita akan tahu kepada siapa target audiens kita, konsumen kita siapa, gimana kita mau berbicara kepada mereka, bahkan bagaimana kita bicara. Misalkan kalau di Prabu Seno misalkan kata Sugeng Rawuh itu menjadi hal yang biasa gitu. Tapi kalau di Caca Sugeng Rawuh nggak bisa dipakai. Ya itulah branding gitu. Jadi membuat kita relate dengan target market. Jadi kalau di Caca pasti pertamanya kan kita pasti akan ada kata misalkan ni hao atau misalkan selamat datang gitu. Kita nggak akan mengucap Sugeng Rawuh gitu karena branding DNA kita Chinese produk, gitu, akulturasi produk. Tapi kalau di Prabu Seno buka pintu mungkin Sugeng Rawuh gitu. Jadi gimana brand voice kita menjadi pantas dan relate. Tapi apakah brand bisa jalan tanpa branding? Nggak bisa. Berarti harus branding harus. Branding itu harus minimal punya nama, minimal punya logo, minimal punya minimal punya tagline untuk gimana diri kita mau dikenali gitu. Kalau kita misalkan nih orang zaman dulu nih kalau jualan makan misalkan mereka tuh nggak tahu gitu. Aku mau beli di pasar A, mereka menyebutnya mau beli makanan itu di mana, mereka bingung gitu. Ketika pasar itu dibuat tempatnya, udah nggak tahu tempatnya di mana. Ya karena nggak ada brandingnya. Oh iya. Jadi branding tuh sesimpel kita punya nama. Iya. Gitu. Dan kalau mau ngecek list branding kita gitu secara personal gitu, misalkan kita berada di satu perkumpulan. Kita dikenal misalkan, oh Fafa dikenal sebagai dosen gitu misalkan, atau dikenal sebagai apapun lah. Kita menyebut diri kita sebagai apa gitu. Kita tinggalkan ruangan itu, apa yang dibicarakan orang-orang itu branding kita. Jadi branding membentuk persepsi tersebut. Saat kita tidak berada di dalam suatu ruangan, udah fit belum? Udah sesuai apa belum? Apakah kita di luar ruangan kita dianggap negatif? Apakah kita di dalam ruangan tok yang dianggap positif? Branding seperti itu. Berarti branding itu nggak bisa 2 atau 3 aja sekaligus. branding sekaligus jadi. Branding tuh kayak soulnya manusia. Kalau di manusia tuh itu soulnya, jiwanya. Mau dibawa kemana gitu ya. Jadi kalau
misalkan brand yang bagus atau Brand yang kuat. brand heaven itu adalah nama plus makna. Jadi punya nama dengan segala identitasnya, logo, tagline, bla bla bla, bermakna nggak buat orang? Maknanya seperti apa? Jadi kalau apakah KFC benar-benar jagonya ayam? Apakah misalkan Indomie benar-benar selera Indonesia? Gitu. Jadi ya itulah yang akan ngebawa kita gitu. Dulu pernah tuh rame-rame Ayam Suharti gitu kan. Pemenangnya ya Ibu Suharti gitu. Itu simple banget. Mereka sampai karena saya waktu itu masih kuliah juga ngikutin kasusnya. Kebetulan branding Suharti itu menurut saya kasus yang sangat simple, bisa dipecahkan dengan sangat mudah. Tapi dibawa kemana-mana gitu. Jadi kalau kita lihat Ayam Suharti itu ada 2 logonya, Mas. Satu yang ada wajahnya Bu Suharti, satu yang nggak ada. Nah, yang nggak ada ini yang punya mantan istri beliau. Mantan suami. Mantan suaminya Bu Suharti. Kalau yang Bu Suharti asli itu yang ada fotonya. Dan seperti itulah branding. Sama-sama ayam goreng Suharti diperebutkan, dua-duanya dianggap pantas. Lalu yang mau dilakukan Bu Suharti apa? Ngasih wajahnya beliau. Ini asli nih sih. Ini yang asli. Gitu. Semenjak itu jadi viral. Semua orang kalau mau branding pakai wajah. Itu dimulai dari Bu Suharti. Kayak yang di Jogja siapa teman? Yujum. Yujum. Karena nggak ada spellingnya sama, tulisannya sama. Iya. Kan orang bingung. Benar-benar. Gitu. Jadi kalau kita nggak punya branding yang tepat, branding punya nama, selanjutnya dari nama jadi sebuah logo, jadi tagline. Dari tagline nanti berkembang menjadi sebuah pelayanan. Dari pelayanan nanti berkembang menjadi customer relationship, dari customer relationship jadi perjalanan customer tuh panjang. Berarti branding ada di semua perjalanan itu ya? Iya. Branding menyertai segala perjalanan. Semua sampai dari awal sampai layanan gitu ya. Iya. Berapa menit? Dil? Segini ya. Pusing. Kuliah kita. Lewat SKS nih. Buat SKS. Mas Bayu masih ada tanya nggak? Kalau nggak last question nih. Udah. Ini Mbak, kayaknya bukan last question sih. Aku mungkin tadi kan kita sempat nyinggung UMKM ya Mbak. Mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman, terutama teman-teman cerita bisnis ya, yang sempat Mas Bayu sempat juga tadi buat soal marketing, hal-hal basic soal marketing dan branding ini apa aja gitu yang harus mereka tahu gitu kira-kira. Oke, hal penting buat teman-teman yang masih menjalankan usaha dan juga teman-teman yang sekarang sedang membuka peluang bisnis atau apapun itu, saya sih kuncinya mudah aja sebenarnya. Sebelum memulai sesuatu itu kalian harus jujur, kemudian konsisten, lalu yang terakhir kalian harus selalu berjuang sampai titik akhir. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang branding itu sebuah kejujuran, sebuah konsistensi. Lagi-lagi konsisten. Itu kadang tuh yang susah tuh. Konsisten. Berat ya, kena ujian konsisten. Hari keberapa? 5. Mbak ini lagi nge-branding Mbak. Personal branding nih. Enggak ya. Lagi bikin reel hari kelima. Dan jangan lupa juga setting value kalian. Setting value. Gitu. Jadi jujur, kemudian konsisten dan berkompetensi. Kompeten. Aku baru nggak ada. Jujur enggak, konsisten. Value apa lagi? Nggak ada. Berat. Yaudah, thank you ya Mbak Papa ya sudah datang ke sana yang apa adanya ini. Thank you ilmunya sudah bagi ke kita, terutama apalagi ya teman-teman Sena. Aku yakin pasti Fadil ya juga ya. Mau personal branding ini katanya Fadil. Sorry kalau ada istilah-istilah yang teman-teman mungkin belum paham, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Jangankan penonton, kita aja belum tentu paham ya. Ya udah teman-teman. Terima kasih. Thank you.